Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Novinda Nurul Sari dalam channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah dalam melakukan percobaan terkait hukum Boyle. Di sini, kita menggunakan 3D Virtual Laboratory. Teman-teman bisa lihat di sini untuk summary-nya. Jadi nanti kita akan melakukan beberapa percobaan atau beberapa langkah untuk memverifikasi persamaan dari hukum Boyle. Kita akan starting. Di sini teman-teman bisa melihat tujuan dari eksperimennya, mengukur temperatur ruangan dalam suatu sistem udara gitu ya, yang diasumsikan sebagai gas ideal. Di sini saya melakukan pengambilan video langsung karena memang tidak bisa diambil video dari layar karena sistem ini sistem full screen, sehingga tidak bisa melakukan rekaman menggunakan aplikasi pengambil video. Baik, di sini ada tujuan-tujuan khususnya, teman-teman bisa amati. Pertama, kita akan mengukur tekanan gitu ya dari suatu sistem tertutup gitu ya, dengan melihat juga volumenya yang bisa dilihat diukur melalui perubahan posisi dari piston, kemudian nanti bisa dikalikan dengan luas penampangnya. Kemudian kita juga nanti akan diminta untuk menunjukkan atau menyajikan nilai-nilai yang terukur dari besaran-besaran yang berbeda. Kemudian kita juga diminta memplotting sepertinya di sini dalam diagram PV, sehingga kita akan bisa melihat atau bisa memverifikasi terkait persamaan hukum Boyle. Di sini ada beberapa langkah percobaan. Kita akan mengikuti prosedur yang ada di sini. Namun secara garis besarnya saya akan menjelaskan. Kita bisa mengukur bagaimana luas penampang ini gunanya nanti untuk mengetahui volume dari gasnya. A itu sama dengan Pi D kuadrat per 4, D adalah diameter. Diameter itu nanti ada di parameter paling bawah, teman-teman. Ada di sini. D-nya adalah 4 cm. Kemudian setelah menghitung dari nilai A-nya, kita juga bisa mengubah atau menggerakkan piston melalui wheel atau gerigi di sini atau roda. Wheel ini bisa diatur dengan mengubah di sini, teman-teman. Jadi tidak bisa diatur menggunakan mouse, tetapi kita bisa mengubah nilai posisi pistonnya, yang secara otomatis nanti kita akan bisa melihat berapa nilai tekanannya di manometer. Nah, kemudian kita bisa menghitung volume gasnya dengan menggunakan persamaan matematis yang ini. V sama dengan A dikali S ditambah V1. V1 itu sudah ditunjukkan di sini. Nilai V1-nya adalah 3 cm kubik. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan nilai itu untuk memperoleh volume. Kalau tekanan itu bisa nanti langsung ditunjukkan di manometer. Manometer itu yang ini, teman-teman. Ya. Kemudian di sini ada katupnya. Kemudian di sini ada pistonnya. Ini ada wheel-nya. Wheel ini bisa digerakkan dengan mengubah ini, teman-teman. Jadi akan bisa terlihat berapa nanti skala yang ditunjukkan. Baik, langsung saja. Nah, mungkin teman-teman bingung 4 ini dari mana. 4 bisa kita lihat, kita perbesar begini. Jadi kita akan meninjau gas yang ada di sini ya, teman-teman. Bukan yang di sebelah sini, tapi yang di sini, di dalam sini. Ketinggian gasnya adalah 4 cm. Ini tergantung dari bagaimana posisi melihat. Nah, ini adalah 4 cm. Nah, kemudian T-nya ini sudah diatur 20 derajat. Teman-teman nanti bisa rubah
T-nya ini minimal 10 derajat dan maksimal adalah 30 derajat. Begitupun dengan kuantiti dari gasnya. Untuk molnya paling kecil adalah 5 milimol, paling besar adalah 15 milimol. Nah, sekarang untuk percobaan yang pertama, teman-teman, saya akan tetap menggunakan nilai T-nya 20 derajat dengan N-nya 9,5 milimol. Nah, di sini berarti yang teman-teman harus lakukan, kalau saya ya, karena di sini mungkin kalibrasi di sininya agak kurang, ketelitiannya tidak begitu kecil gitu ya, maksudnya ketelitiannya kita hanya bisa lihat di sini teman-teman, skala terkecilnya hanya 0,1 gitu ya, ketelitiannya adalah 0,05, sehingga ini satuannya bar ya teman-teman. Kalau bar berarti 1 bar adalah 10⁵ Pascal. Teman-teman bisa lihat di parameternya ada di sini. Jadi di sini nanti akan terlihat di bagian prosedur 1 bar sama dengan 100 kilopascal atau 10⁵ Pascal. Baik, untuk yang sekarang kalau saya adalah saya menggunakan patokannya adalah tekanannya, sehingga piston akan mengikuti. Pertama saya akan upayakan tekanannya adalah tekanan yang paling maksimum. Saya akan tekanan maksimum ada di sini. Itu adalah di posisi piston 3 cm. Sehingga data yang saya ambil di sini posisi pistonnya 3 cm dan tekanannya adalah 5,7 bar. Kemudian saya akan wakilkan setiap tekanan itu ada 6 data. Jadi ada 6 data setiap kali percobaan ya teman-teman. 6 data itu mewakili setiap posisi tekanan yang ada di sekitar angka 5, 4, 3, 2, dan 1. Sehingga ini akan saya naikkan wheelnya. Kalau misalkan ini saya naikkan, wheelnya akan bergerak ya teman-teman di sini. Seperti ini dia cara kerjanya, sehingga bisa terlihat di sini. Oke, ini terang lebih, sehingga saya akan atur sedikit. Nah, seperti ini. Saya akan ambil datanya, ini sekitar 5,05 teman-teman ya. Nah, posisi pistonnya adalah 3,4, sehingga ini data yang saya ambil. Kemudian saya lanjutkan percobaan saya di sekitar angka 4. Oke, sekitar di sini mungkin 3,98 ya teman-teman. Posisi pistonnya adalah 4,4. Saya akan lanjutkan percobaan saya sampai yang ketiga. Pas di 3, posisi piston 5,9. Ini data yang selalu dicatat. Oke. Kemudian kurang lebih teman-teman bisa posisikan pas di 2. Ketika 2, posisi piston 9,0. Oke, kita bisa ubah. Oke, teman-teman bisa paskan di 1, maka posisinya di 1 bar ini atau di 10⁵ Pascal ini, posisi pistonnya adalah 18,2 cm. Lihat dari mana sih 18,2? Ini teman-teman bisa verifikasi melalui skala yang ditunjukkan di sini. 18,2, di sini juga 18,2. Jadi angkanya sudah langsung ditunjukkan.
Baik, itu adalah 6 kali percobaan. Nah, jadi kita ada 6 kali percobaan, di mana masing-masing percobaan ada 6 data. Karena saya mengikuti nanti dilihat dari berapa tekanan maksimum yang bisa ditunjukkan. Kemudian saya bergerak untuk mewakili setiap skala yang ada di sini, 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk percobaan pertama, T-nya 20 derajat Celcius, N-nya 9,5 mmol. Percobaan yang kedua, T-nya 10 derajat Celcius dan N-nya tetap 9,5 mmol. Percobaan yang ketiga, T-nya adalah 30 derajat Celcius dengan N-nya 9,5 mmol. Temperatur di sini minimum adalah 10 derajat Celcius dan maksimum adalah 30 derajat Celcius. Untuk N-nya minimum adalah 5 mmol dan maksimum adalah 15 mmol. Jadi tadi percobaan yang keempat, nanti N-nya akan saya ganti menjadi 5 mmol dengan T-nya tetap 20 derajat. Jadi 3 percobaan pertama saya variasi di T, kemudian 3 percobaan yang kedua saya variasi di N-nya. N-nya nanti ada 5, ada 10, dan ada 15 dengan T-nya tetap 20 derajat Celcius. Nanti teman-teman bisa mengamati kembali percobaan yang ada di sini, bagaimana prosedurnya, bagaimana tujuannya, dan apa saja sebetulnya yang ditunjukkan dari alat ini. Teman-teman bisa akses melalui link yang sudah saya berikan di Fitclass. Jadi teman-teman bisa akses itu melalui browser teman-teman semua, sehingga di sini saya akan memberikan gambaran saja mengenai bagaimana percobaannya. Karena jika teman-teman akses melalui web atau browser dengan belum ada lisensi, teman-teman belum bisa mengatur T dan N-nya. Namun jika teman-teman sudah berlisensi programnya, maka atau sudah berbayar, maka di sini bisa diubah variabelnya, sehingga percobaan menjadi bisa lebih bervariasi. Nah, teman-teman kemudian nanti selanjutnya akan diminta untuk menganalisis data atau mengolah data untuk menjawab ketiga pertanyaan ini. Pertama, teman-teman diminta mengukur bagaimana tekanan P. Jadi teman-teman bisa sajikan datanya melalui tabel. Tadi ada 6 percobaan, setiap percobaan ada 6 data, sehingga total dari keseluruhan data yang teman-teman akan olah itu ada sekitar 36 data. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk menunjukkan gitu ya, bagaimana sih bentuk diagram PV-nya dari setiap keadaan itu. Jadi karena ada 6 percobaan, maka teman-teman bisa mengatur atau bisa mengolah data dalam bentuk diagram PV. Itu ada 6 diagram karena ada 6 kali percobaan. Kemudian bisa teman-teman analisis dari ke-6 percobaan itu tadi bagaimana penerapan hukum Boyle-nya. Dan teman-teman bisa tambahkan beberapa sumber dari literatur yang teman-teman baca untuk menjelaskan apakah hasil empirik yang teman-teman peroleh berdasarkan percobaan itu sejalan atau selaras dengan hukum Boyle yang memang dijelaskan dalam literatur. Baik teman-teman, sekian arahan percobaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.